Selamat malam Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian. Mari sebelum kita mengakhiri aktivitas kita di hari ini, kita merenungkan sebuah firman Tuhan yang diambil dari Yakobus 1. Yakobus 1 ayat 19 sampai dengan 20. Yakobus 1 ayat 19 sampai dengan 20, demikian bunyi firman Tuhan. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Umat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, melalui bacaan kita ini, Yakobus mengingatkan kepada kita untuk mendengar lebih dahulu, mendengarkan lebih dahulu, tetapi justru lambat untuk berkata-kata, lambat untuk marah. Apa maksudnya? Maksudnya dalam hal ini adalah kita hendak diingatkan kembali untuk mendengarkan segala sesuatu lebih dahulu dan lebih utama ketimbang meresponsnya dengan kata-kata atau bahkan kemarahan kita. Kadang apa yang kita dengar itu membuat hati kita terusik untuk marah. Bibir kita terusik untuk merespon dengan kata-kata. Namun ketika respon itu dilontarkan secara cepat tanpa kita mendengarkan, mengkajinya lebih dalam, dan juga mengolahnya lebih dahulu, maka hal-hal tersebut akan justru membuat apa yang kita dengar, respon kita yang kita lontarkan menjadi tidak berguna. Sebab di ayat 20 dikatakan, amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Amarah manusia justru mendatangkan hal-hal yang buruk, mendatangkan ketidakbaikan, mendatangkan banyak perkara. Oleh karena itu Bapak Ibu, melalui bacaan ini kita diingatkan kembali oleh Yakobus untuk mengkaji segala sesuatu yang kita dengar, mengkajinya secara mendalam, tidak cepat-cepat merespons ungkapan, ujaran yang dilontarkan oleh setiap orang, tetapi mengolahnya lebih dahulu, mengambil waktu untuk mendengarkannya, mendialogkannya dengan diri kita, sehingga respons yang kita ungkapkan adalah respons yang tepat, respons yang matang, yang mampu mengatasi segala sesuatu, respons yang menghadirkan damai sejahtera Tuhan, bukan menghadirkan ketidakbenaran. Marilah kita merenungkannya Bapak Ibu. Apakah dalam hidup kita lebih banyak mendengarkan, lebih banyak kita mendengarkan, atau justru lebih banyak kita mengeluarkan respons atas sesuatu yang sedikit kita dengar? Sudahkah kita menahan amarah kita, mencoba mengendalikan diri kita dengan berusaha mendengarkan segala sesuatu lebih dalam lagi, menggali maksud pernyataan yang kita dengar dengan lebih teliti lagi, dibandingkan kita merespon dengan begitu rupa, dengan begitu reaktif? Dan apakah kita bersedia Bapak Ibu menjadi pendengar-pendengar yang setia, khususnya mendengarkan kehendak Allah yang kadang butuh waktu untuk kita mengerti dengan lebih dalam lagi? Bersediakah kita menjadi anak-anak yang dibentuk oleh Tuhan, menjadi orang-orang yang Tuhan pakai untuk mendengarkan kehendak-Nya dan menjadi pribadi yang hidup dalam seturut dengan kehendak-Nya? Marilah kita berdoa. Tuhan, biarlah melalui firman-Mu hari ini kami boleh menjadi orang-orang yang mau mendengarkan lebih banyak, mau mendengarkan segala sesuatu lebih dahulu dibanding kami meresponnya dengan reaktif. Biarlah Tuhan, Kau tambahkan kesabaran dalam hati kami, Kau yang terus menolong kami supaya tidak mengeluarkan amarah. Dan biarlah kami boleh mengintrospeksi diri kami lebih dalam lagi sebelum kami memberikan respons atas apa yang kami dengar. Dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Umat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mengingatkan bahwa pada hari Minggu ini tanggal 11 ada donor darah sebagaimana yang telah diwartakan
selama beberapa kali hari Minggu. Donor darah pada mulai pukul 8.30 pagi atau setelah ibadah pertama di ruang pelayanan kesehatan yang di dekat area parkir. Berkaitan dengan kegiatan ini, maka setiap kendaraan roda 2 atau motor diarahkan untuk parkir di depan taman belakang, mengingat ruangan tempat yang biasa dipakai untuk kendaraan roda 2 atau motor akan dipakai untuk menaruh atau untuk disediakan untuk kegiatan donor darah ini, untuk keperluan kegiatan donor darah. Marilah Bapak Ibu, kita mendonorkan darah kita sebagai wujud ungkapan kasih kita kepada sesama. Setetes darah kita akan sangat berguna bagi setiap mereka yang membutuhkannya. Juga Bapak Ibu mengingatkan untuk baptis kudus anak akan dilaksanakan pada tanggal 20 November 2022. Bagi Bapak Ibu yang ingin mendaftarkan anaknya, silakan mengambil formulir dan mengembalikannya paling lambat tanggal 25 September 2022 serta mengikuti pembinaan orang tua calon baptis pada tanggal 8 Oktober secara online. Bagi Bapak Ibu yang merasa kesulitan sinyal atau kesulitan gadget, Bapak Ibu dapat mengikuti pembinaan ini secara online bersama-sama di gereja atau di area sekolah minggu, area pelayanan kita akan disediakan ruangan untuk mengikuti pembinaan ini secara bersama-sama dan juga secara online gitu ya. Dan juga bagi Bapak Ibu yang telah mengambil formulir baptisan atau berencana mengambil formulir baptisan, mohon melengkapi formulirnya sebelum dikembalikan dengan mencantumkan kelengkapan berikut, yaitu akta lahir anak yang akan dibaptis, yang kedua fotokopi kartu keluarga, yang ketiga juga bagi yang bukan anggota GKI Cicurug dapat meminta surat pengantar baptis dari gereja asalnya. Dan hari Minggu kita akan kembali beribadah seperti biasa Bapak Ibu. Untuk sekolah minggu, kelas Daniel dan Esther masih secara online pada pukul 8. Untuk kelas Daud sampai dengan Immanuel sudah secara tatap muka atau onsite pada pukul 9, ibadah remaja pada pukul 9 pagi, dan juga kebaktian umum pada pukul 7 dan pukul 9. Jam 11 ada donor darah, dan juga dalam minggu ini ada persidangan majelis jemaat. Marilah kita mendoakan agar gereja kita boleh semakin tumbuh lagi dan juga semakin boleh melayani segenap umatnya dengan baik. Kiranya ini semua menjadi berkat dan pemberitahuan bagi kita semua. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.